Oke bro, kita lanjut lagi dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dan telah melakukan sesuatu yang baik sebelum meninggalkan kehidupan ini adalah hal yang manis, dan lepaskan kesedihan. Persahabatan itu baik, itu adalah kebajikan. Berbagi kegembiraanmu adalah baik, itu adalah kebajikan yang agung. Faktanya, semua kebajikan lainnya adalah produk sampingan dari berbagi kebahagiaanmu. Berbagi adalah fondasi, sumbernya. Bagikan kebenaranmu, bagikan meditasimu, bagikan cintamu. Bagaikan keindahan batin apapun yang muncul dalam dirimu, cahaya batin apapun yang muncul dalam dirimu. Bagaikan nyala api batinmu, dan jangan pernah menjadi kikir, maka dirimu akan menjadi semakin kaya, dan kekayaan itu tidak ada habisnya. Di dunia biasa, berbagi akan membuatmu miskin. Jika dirimu berbagi uang, dirimu akan menjadi miskin. Dirimu harus menjadi penimbun, dirimu harus kikir. Di dunia batin, yang terjadi justru sebaliknya, dengan menimbunnya, maka dirimu akan kehilangan. Dengan membagikannya, maka dirimu akan memilikinya. Sedangkan di dunia batin, ada jenis hukum yang sama sekali berbeda. Di sana dirimu bisa memiliki kue dan memakannya juga. Dan akan lebih baik jika dirimu tidak memakannya sendirian, jika dirimu mengajak teman-temanmu untuk makan bersamamu. Dan telah melakukan sesuatu yang baik. Apa yang dimaksud Buddha dengan sesuatu yang baik? Buddha selalu menekankan bahwa tindakan yang tidak disadari adalah buruk, dan tindakan yang disadari adalah baik. Dirimu bisa melakukan sesuatu yang tampaknya baik, tetapi jika dirimu tidak sadar, itu tidak bisa menjadi baik. Niatmu baik, tetapi tindakan dan konsekuensinya akan menjadi buruk. Misalnya, beberapa hari yang lalu seseorang bertanya, "Aku ingin berhenti merokok. Apa yang harus aku lakukan?" Apa pendapatmu tentang hal itu? Nah, ia mengajukan pertanyaan sederhana. Dirimu bisa mengajukan pertanyaan yang sama kepada siapapun yang dirimu sebut orang suci, Hindu, Islam, Kristen, Jaina, Buddhis, dan mereka semua akan berkata, "Hentikan segera. Merokok itu buruk." Tetapi aku tidak bisa mengatakannya seperti itu. Aku bisa berkata kepadamu, jadilah lebih sadar. Jika kesadaranmu mengubah sesuatu di dalam dirimu, dan merokok menghilang, bagus. Jika tidak, silakan terus merokok. Mengapa? Adolf Hitler tidak pernah merokok, tetapi aku tidak bisa menyebutnya orang yang berbudi luhur. Ia selalu bangun sebelum matahari terbit, Brahma Muhurt. Di India, ini adalah suatu keharusan bagi seorang suci. Brahma Muhurt berarti momen Tuhan, seolah-olah semua momen lainnya adalah milik iblis, dan hanya beberapa saat sebelum matahari terbit adalah milik Tuhan. Bangun pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, dianggap sangat religius. Dan jika dirimu tidur larut malam,
dan bangun pukul 9 atau 10, tentu saja dirimu adalah seorang pendosa. Adolf Hitler adalah orang yang sangat religius. Jika memang ini agama, bangun pagi-pagi sekali. Dan dia juga tidur sangat awal. Dia bukan perokok, dia bukan peminum. Dalam hal itu, Yesus kurang religius dibandingkan Adolf Hitler. Yesus suka minum, dia suka anggur yang enak. Dia sangat menyukainya, sampai-sampai dia mengubah seluruh laut menjadi anggur. Nah, orang religius macam apa Yesus ini? Dia suka makan dengan teman-teman, mengundang teman-teman. Dia selalu dalam suasana pesta. Adolf Hitler biasa makan sendirian. Dia anjing yang sempurna. Anjing makan sendirian. Bahkan jika dirimu hanya melihat, mereka akan membelakangimu, takut dirimu akan merampas makanan mereka atau melakukan sesuatu. Anjing lain mungkin datang dan mulai menggonggong, dan perkelahian mungkin dimulai. Mereka tidak bisa mengundang siapapun. Anjing tidak percaya pada pesta. Mereka penyendiri, sangat meditatif. Mereka makan sendirian. Dan tentu saja mereka makan dengan sangat tenang, tidak ada percakapan. Dan mereka makan dengan cepat, mereka tidak membuang-buang waktu. Adolf Hitler melakukan hal yang sama. Dia juga takut pada orang, sama seperti anjing. Konon katanya dia tidak punya seorang pun teman di seluruh Jerman. Dan Buddha berkata, bersikaplah ramah. Memiliki teman itu menyenangkan. Hitler tidak punya teman, karena dia sangat takut pada orang lain, sangat curiga, sehingga dia tidak mampu berteman. Bersikap ramah berarti bersikap akrab. Bersikap ramah berarti siap sedia bagi orang lain. Bersikap ramah berarti mempercayai orang lain. Hitler tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Dia menikah hanya di akhir hayatnya, hanya 3 jam sebelum dia bunuh diri. Ketika benar-benar diputuskan bahwa dia akan bunuh diri, dia memanggil seorang pendeta dan menikah, sehingga setidaknya saat meninggal, dia bisa memiliki pendamping. Wanita itu juga harus bunuh diri bersamanya. Pernikahan yang aneh. Mengapa Hitler menghindari pernikahan sepanjang hidupnya? Karena alasan sederhana, bahwa dia tidak yakin apakah akan mengizinkan seorang wanita berada di kamar yang sama di malam hari, saat dia sedang tidur. Siapa tahu? Wanita itu mungkin akan menggorok lehermu, membunuhmu, meracunimu. Dirimu mungkin mulai mengucapkan rahasia dalam tidurmu, dan wanita itu mungkin mendengarnya. Wanita itu mungkin membuka surat-suratmu. Wanita dikenal melakukan hal-hal seperti itu, sangat dikenal, sungguh. Faktanya, sangat sulit untuk mendapatkan suratmu tanpa dibaca oleh wanitamu, dia pasti akan membacanya. Adolf Hitler sangat takut menikah. Dia tetap menjadi bujangan, seorang brahmacari, seorang selibat. Nah,
kualitas religius apalagi yang dirimu butuhkan dari seorang santro? Tidak merokok, tidak minum, tidak punya istri, tidak punya teman. Dia menjalani kehidupan sebagai seorang pendeta. Namun, perasaanku adalah, jika Hitler merokok sedikit, jika dia mabuk sekali-sekali, jatuh ke tangan seorang wanita, mencintai seseorang, punya beberapa teman, bermain catur atau berjudi sedikit, dia akan menjadi manusia yang jauh lebih manusiawi, dan dunia akan terselamatkan dari Perang Dunia Kedua. Namun, Hitler menjadi hampir seperti batu. Dirimu bisa melakukan hal-hal baik, tetapi jika dirimu tidak sadar, hal-hal baikmu pasti akan menghasilkan sesuatu yang membawa bencana. Manusia pada umumnya benar-benar dalam keadaan pingsan. Orang-orang tertidur. Tidak perlu menjadi pemabuk, orang-orang sudah mabuk. Secara alamiah kita tidak dilahirkan dalam keadaan sadar, kita dilahirkan dalam keadaan tidak sadar, dan kemudian kita terus menjadi semakin tidak sadar dalam hidup, karena kita tidak sadar, kita ingin menjadi lebih tidak sadar. Tampaknya wajar, itu cocok dengan kita. Menjadi sadar tampaknya merupakan tugas yang sangat berat. Oleh karena itu ada ketertarikan yang sangat besar terhadap alkohol atau obat-obatan lainnya. Sejak zaman Weda hingga sekarang, semuanya sama saja. Weda sangat memuji soma. Soma tampaknya seperti ganja, LSD, psilocybin, sesuatu seperti itu. Belum ditemukan apa sebenarnya itu, tetapi apapun itu adalah salah satu obat yang paling sempurna. Aldous Huxley, salah satu orang yang paling intelektual dan filosofis, seorang sarjana besar, telah menyebut LSD yang sempurna sebagai soma. Dia mengatakan bahwa pada abad ke-21, kita akan mencapai kesempurnaan itu. Dari Weda hingga Aldous Huxley, narkoba telah menjadi obsesi manusia. Alasannya sederhana, bahwa kita dilahirkan dalam keadaan tidak sadar. Dan masalah dalam kehidupan, kecemasan dalam kehidupan, bahaya dalam kehidupan, terkadang membuat kita sadar. Semua itu membangunkan tidur kita yang sangat lelap, mengganggu tidur kita. Jadi kita membutuhkan lebih banyak obat. Lebih banyak dan semakin banyak obat, agar tetap tidak terganggu dalam ketidaksadaran kita. Dan dari ketidaksadaran itu kita bertindak, menjalani hidup kita. Ketika Buddha berkata, dan telah melakukan sesuatu yang baik, yang ia maksud adalah, ketika dirimu melakukan sesuatu secara sadar. Dirimu tidak bisa melakukan hal buruk apapun, secara sadar itu adalah kemustahilan. Melakukan hal buruk apapun secara sadar, sama mustahilnya dengan melakukan kebaikan tanpa sadar. Sebelum meninggalkan kehidupan ini, sadarilah, bertindaklah sesuai kesadaranmu, sehingga dirimu bisa sedikit memperindah keberadaan ini. Sehingga dirimu bisa menyanyikan sedikit lagu. Sehingga dirimu bisa menarikan sedikit tarian. Sehingga dunia diperkaya. Sehingga dirimu bisa menjadi sedikit lebih kreatif. Sehingga dunia sedikit lebih ilahi daripada sebelum dirimu datang ke dalamnya.
Berikan kontribusi untuknya, jangan hanya menjadi pemborosan. Dan lepaskan kesedihan. Orang-orang berpikir kesedihan melekat padamu itu omong kosong belaka. Dirimu melekat erat pada kesedihan, karena dirimu telah menginvestasikan begitu banyak dalam kesedihan. Investasi terbesarmu adalah egomu. Ketika dirimu sedih, ketika dirimu sengsara, egomu bisa memakan penyakit-penyakit ini. Ego bisa tetap hidup hanya melalui patologi-patologi ini, ego hidup karenanya. Ketika dirimu bahagia, benar-benar bahagia, ego menghilang. Dirimu ada, tetapi tidak ada ego, tidak ada gagasan tentang aku, tidak ada gagasan tentang pemisahan. Dalam kebahagiaan, ada penggabungan dengan keseluruhan. Dalam kesengsaraan dirimu sendirian dan terpisah. Kesengsaraan membuat dirimu menjadi pulau, dan kebahagiaan menghilangkan semua batasanmu dari dirimu. Dalam kebahagiaan, sungai menghilang di lautan. Dan kita sangat takut menghilang sebagai ego. Kita ingin menjaga identitas kita tetap utuh. Kesedihan memiliki sesuatu yang sangat pribadi tentangnya, sedangkan kebahagiaan bersifat impersonal. Penderitaanmu adalah penderitaanmu, penderitaan itu mendefinisikan dirimu. Penderitaan itu bukan penderitaan orang lain, penderitaan itu khusus milikmu. Penderitaan itu memberimu keunikan tertentu. Tapi kebahagiaan itu universal. Karenanya Buddha, Yesus, Krishna, Lao Tzu telah lenyap dalam kebahagiaan. Mereka tidak memiliki kepribadian apapun. Mereka bukan pribadi, mereka bukan entitas. Mereka sangat hidup, tetapi mereka tidak terpisah dari keseluruhan. Mereka telah membiarkan keseluruhan hidup melalui mereka. Buddha berkata, dan lepaskan kesedihan. Harap perhatikan bagaimana dirimu melekat erat pada kesedihanmu, penderitaanmu. Lepaskan, lepaskan. Dan hidupmu akan memiliki kemanisan yang luar biasa. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.